Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak mari kita semua tetap semangat dalam menjalani setiap hari-hari kita. Apapun yang kita alami, ingat Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam Renungan 79 pada saat ini saya beri tema firman Tuhan, Tuhan tidak tidur. Kita akan melihat di dalam kitab Ester pasal 6, saya akan baca ayat 1 sampai ayat 10. Agak panjang ya. Ester 6 ayat 1 sampai ayat 10. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendari kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk kepada kitab Ester ya. Kitab Ester ini menuliskan kisah tentang kehidupan orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia dahulu pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros. Dan kita tahu bersama Ester sendiri adalah seorang Yahudi. Dan Ester punya pengasuh waktu dia masih kecil yang namanya Mordekai. Nah, kita lihat ada suatu peristiwa yang dijelaskan dalam kitab ini, yaitu tentang Mordekai yang menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros dari rencana pembunuhan oleh Bigtan dan Teres. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Ester pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23. Nah, kita lihat, dan setiap kejadian-kejadian yang terjadi selalu dicatat dalam kitab sejarah kerajaan Persia. Jadi setiap kisah yang terjadi itu pasti akan dicatat di dalam kitab sejarah. Dan setiap orang yang sudah melakukan hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Mordekai, apalagi menyelamatkan raja, pasti akan dianugerahkan kehormatan sebagai tanda jasa.
bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang baik, menyelamatkan hidup seseorang. Namun sayangnya kalau kita lihat, Mordekai belum mendapatkan penghargaan itu. Sebab Mordekai sendiri tidak pernah memintanya. Ya. Karena dia melakukan itu dengan ketulusan hatinya. Ya memang ingin menyelamatkan raja tanpa meminta imbalan kepada Raja Ahasveros. Ya, jadi Mordekai melakukan dengan ketulusan hatinya. Di pikirannya nggak apa-apa, nggak ada upah dari apa yang sudah dia lakukan. Yang terpenting adalah dia melakukan sesuatu yang baik. Ya. Namun sayangnya kalau kita lihat, justru setelah beberapa lama kemudian Mordekai sendiri harus menghadapi perlakuan yang tidak baik dari seorang yang memiliki kedudukan tinggi di kerajaan Persia, namanya Haman. Ya, tadi kita sudah menyimak di dalam Alkitab. Seorang yang sangat jahat hatinya. Ya. Dia seorang pembesar ya di kerajaan Persia. Kenapa Haman ingin melakukan yang jahat kepada Mordekai? Kalau kita lihat, karena Haman sakit hati. Karena Mordekai tidak sujud kepadanya. Dan Haman berencana untuk membunuh Mordekai dengan cara menyulahkan dia. Ya. Dan karena Mordekai seorang Yahudi, maka Haman juga ingin membunuh seluruh orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Karena bagi Haman, kalau hanya seorang Mordekai, ya, itu tidak seberapa. Jadi dia mendirikan tiang sula untuk Mordekai, dan dia juga berencana untuk membunuh seluruh orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia. Haman menyusun setiap rencana jahatnya, bahkan dia sudah mendapatkan surat kuasa dari Raja Ahasveros untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Dia mendirikan sulah untuk Mordekai. Kalau kita lihat tadi firman Tuhan katakan, dia ada di pelataran pada waktu itu. Dia ingin menghadap raja. Untuk apa? Untuk meminta surat kuasa untuk dia menyulahkan Mordekai. Di sulah itu dengan tiang, di mana orang itu ditancapkan di tiang. Ya. Menjadi tontonan. Ya. Nah kita lihat, tetapi sesuai dengan tema saat ini, yaitu Tuhan tidak tidur. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah penjaga umatnya. Tuhan itu penjaga Israel. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 121 ayat 4, firman Tuhan bilang, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak tidur, dan kita lihat Tuhan membuktikan itu kepada Mordekai sebagai umat Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjaga umatnya. Tuhan yang melindungi dan menyertai, yang meluputkan umatnya dari setiap mara bahaya, dari setiap rencana jahat orang. Bahkan saya percaya setiap kita pun banyak mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Mordekai. Kita diluputkan dari setiap rencana orang jahat, niat-niat jahat, dari setiap mara bahaya, apapun yang datang pada kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak tidur. Firman Tuhan katakan tidak terlelap penjaga Israel, penjaga umatnya sendiri. Dan kita lihat apa yang direncanakan Haman dari setiap rencana jahatnya pada akhirnya menimpanya sendiri. Karena firman Tuhan katakan Haman yang mendirikan tiang sula buat Mordekai, tetapi pada akhirnya dia sendiri, Haman sendiri yang dibunuh oleh atas perintah Raja Ahasveros. Di dalam Ester 7 ayat 9 sampai ayat 10.
sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Sedangkan Mordekai, dia diarak, orang berseru kepadanya. Seorang yang dihormati oleh raja, dipakaikan mahkota kerajaan, jubah yang dipakai oleh Raja Ahasweros sendiri, mengendarai kuda yang dipakai oleh raja sendiri. Kehormatan yang luar biasa dianugerahkan kepada Mordekai. Nah, kita lihat Haman sendiri pada akhirnya disula, dia mati dengan cara yang dibuatnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kemenangan selalu berpihak kepada yang benar. Karena, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak tidur. Mungkin kita adalah orang-orang yang sering mendapat perlakuan tidak adil dari sesama, atau mungkin kita sedang menghadapi setiap persoalan hidup. Rencana-rencana jahat orang yang ingin mencelakai kita. Ingin menjatuhkan kita, namun sekali lagi firman Tuhan katakan, ingat dan percayalah, Tuhan tidak tidur. Tuhan penjaga kita, menyertai setiap hidup kita. Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita. Dia juga yang membela dan meluputkan kita dari setiap rencana jahat orang. Firman Tuhan katakan, jika Tuhan yang ada di pihak kita, yang menyertai kita, siapa yang akan melawan kita? Di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan orang percaya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan yang menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak tidur. Ini harus menjadi sebuah pernyataan iman dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah ragu. Tuhan tidak tidur. Harus selalu ada dalam kehidupan kita. Keyakinan kita bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak tidur. Dan kalau Tuhan tidak tidur, itu berarti ada sesuatu juga yang Tuhan tentunya mau lihat dari setiap kehidupan kita. Apa itu? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mordekai seorang yang hidup benar. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan juga mau setiap kehidupan kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan gak tidur. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan bela, Tuhan tolong kita. Tapi Tuhan juga ingin lihat sesuatu dalam hidup kita. Apa? Kehidupan yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita mengalami pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Satu ayat terakhir dalam Mazmur 101, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ini pernyataan dari seorang pemazmur. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat kepadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, percaya, yakin, Tuhan tidak tidur, Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Mari berikan kehidupan yang tentunya selalu menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat,
kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, Engkau penjaga kami, Engkau tidak tidur Tuhan. Engkau tahu setiap apapun yang sedang kami alami di hari-hari ini. Mungkin perlakuan jahat orang, mungkin setiap persoalan hidup, apapun tantangan yang kami hadapi, kami yakin kami punya Tuhan yang tidak pernah terlelap, Tuhan yang tidak tidur, penjaga Israel, penjaga umatnya, Tuhan yang pasti menolong setiap kehidupan kami. Itu sebabnya biar kami juga menjadi umat-umat Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Tuhan tolong setiap keluarga-keluarga yang mungkin di hari-hari ini mengalami keretakan. Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan setiap keadaan. Itu sebabnya Tuhan yang ambil alih semua. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan beracara bagi setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Supaya setiap jemaat, setiap umat-umat Tuhan hidup benar di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pekerjaan usaha, jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati. Kalau ada masalah dalam setiap pekerjaan usaha mereka, Tuhan tolong. Kami percaya Engkau sumber segala sesuatu. Engkau yang memberkati, Engkau yang selalu mencukupkan setiap kehidupan kami dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sesungguhnya keselamatan daripada-Mu dekat pada keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang takut akan Engkau sehingga kemuliaan diam di negeri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.